Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur di mana baik berada. Sore hari ini kita bertemu lagi untuk edisi di hari Kamis ya. Tepatnya 20 Maret 2025 bertepatan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah ya. Di acara Dialog Hikmah Ramadan kali ini kita akan membahas tema tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sudah hadir di studio perempat Mainiari Cek Wan ya, Ustadz kita Muhammad Setiawan SHM MH ya, yang sudah hadir pada kesempatan di sore hari ini dalam dialog Hikmah Ramadan. Kagian dulur yang nak bergabung bertanya seputaran tema kita mengenai pribadi Rasulullah ataupun juga mungkin di luar tema diatur baik di line telepon 0711351656. Kita sapa dulu untuk Cek Wan ya. Halo, assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya. Sehat Cek Wan nih? Alhamdulillah, Cik Gaya sehat. Alhamdulillah. Hari ke-20. Iya, benar, Cik Gaya. Iya, agak lesu-lesu cak mana caknya gini. Iya, kalau bahasa Spanyol itu lesu. Lesu lemah lesu, lunglai. Iya, 3L. 3L Bukannya ini, bukan RS 7 Bukan. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjok Itu RS 7 RS 7. Ada katik pula kalau Udah rumah ganti. itu. Oke, di sore hari ini kita dalam hikmah Ramadan membahas tentang pribadi Rasulullah. Jadi ini pasti pengen banyak tahu sejarahnya, tentunya tentang bagaimana sih sebenarnya pribadi daripada Rasulullah itu. Nah, Iya, mungkin benar. kajiannya terlebih dahulu untuk mengawali kebersamaan ini diaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang hari ini, tiap petang selama bulan puasa ini di jam 5 sampai setengah 6 kita dapat kembali mendengarkan kajian dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, yang mana pada hari ini tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah, hari Kamis bertepatan dengan 20 Maret 2025 Miladiah atau Masehi, kita mengkaji tema terkait pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para umat beliau, dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau kagi di mahsyar Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung, yakni berupa pertolongan kepada kita galo-galo melalui baginda Nabi SAW. Amin, Allahumma amin. Cik Gaya aman apa? Aman Sentosa. Kalau Cik Gaya aman pula berarti acara nih. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Jadi Cik Gaya, Nabiullah Isa ibnu Maryam itu ngomong dengan bangsa Bani Israel. Oh, Bani Israel, aku ini diutus oleh Allah, jadi utusan Allah, diutus untuk kamu katanya. Dan itu sudah dikabarkan dalam Taurat sebelum aku datang ini. Dan jika Nabi Isa, kaki akan datang lagi utusan Nabi setelahku, namanya Ahmad. Lalu Ahmad ini kalau kita terjemahkan secara literal ke bahasa Indonesia arti yang terpuji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinjuk namo oleh ibunya dan oleh kakeknya dari sebelah ayahnya dengan nama Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Artinya terpuji nama itu.
Mhm. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pribadi ataupun person ataupun individu daripada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari hari ini tanggal 20 sampai akhir Ramadan kage kita akan menyajikan tema-tema terkait sejarah-sejarah, baik itu berupa fragmen sejarah Islam maupun kisah-kisah. Nah, jadi kita akan mengambil pelajaran daripada kisah-kisah dan sejarah-sejarah ini. Dan hari ini kita membahas mengenai sejarahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di suatu kota yang jauh dari peradaban yang sangat maju pada waktu itu. Baik maju secara teknologi, maju secara peradaban kemanusiaan, maju secara politik, maupun secara kebudayaan. Yakni kota yang dikenal dengan sebutan Bakkah, yang kemudian nanti di kemudian hari akan dikenal dengan sebutan Makkah. Nah, jadi peradaban yang maju itu Cek Gaya zaman itu adalah peradaban, kalau secara pemikiran, peradaban Yunani kuno. Iya, kita tahu dengan filsafatnya. Ada juga peradaban namanya Romawi kuno yang terkenal akan politiknya yang masyhur pada waktu itu. Ada juga peradaban zaman dulu Yunani. Iya, Yunani kuno. Sekarang kan jadi republik Nah, dulu sudah ada. Ada juga peradaban namanya peradaban Persia yang dikenal dengan peradaban yang teknologinya maju pada waktu itu, yang sekarang jadi Iran. Ada juga peradaban Bani Israel, Israiliyat yang daerah Palestina. Dan peradaban Arab ini Cek Gaya, peradaban yang waktu itu paling mundur. Peradaban yang waktu itu tidak bisa baca tulis. Makanya disebut jahiliyah tuh. Jahil itu kan bodoh. Ujung pelemang bengak. Nah, peradaban yang mundur pada waktu itu. Nah, jadi kata para ulama mufassir, ngapo Nabi itu dilahirkan di peradaban yang mundur. Pertama untuk mengagungkan atau menyanjungkan kelak tanah yang pernah diagungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Mekah tadi. Nah, di satu sisi juga ngapo Nabi itu ditaruh di peradaban yang mundur, tidak di peradaban yang maju, tidak di Yunani, tidak di Romawi, tidak di Persia. Karena ngapo peradaban mereka itu secara politik sudah kuat dan bisa dengan mudah untuk menyingkirkan seseorang. Nah, jadi maka ketika peradaban yang masih mundur, masih terbelakang ada dilahirkannya Nabi SAW, maka peradaban itu akan bersinar, akan agung dan akan besar kelak di kemudian hari. Nah, Nabi SAW itu dilahirkan di Mekah, daerah yang dulu awal disebut dengan sebutan Bakkah. Nah, yang menghuninya itu suku Arab. Suku Arab ini kelak akan banyak sub-sub suku lagi. Nah, cara analogi mudahnya ini, Sumatera Selatan ini suku utamanya Melayu Palembang, kayak Nah, sub-sukunya ada Komering, ada Ogan, ada Penesa, ada Semende, ada Musi lagi ada Banyuasin, ada Rawas, dan lain sebagainya. Ada sub-sub turunan. Nah, Arab itu juga kayak itu. Jadi Arab itu suku besarnya, di bawahnya lagi banyak Bani namanya, bukan sukunya punya Bani. Bani itu artinya keluarga. Keluarga dari suku-suku itu. Keluarga ya dari suku-suku itu. Okay. Nah, mereka ini dominannya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Kita tidak akan bicara ke sejarah itu, kita sudah tahu itu, tapi kita akan geser lagi ke setelahnya. Nabi Ismail itu punya keturunan yang kaget kelak akan sampai ke baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita dilahirkan di Mekah itu di tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum Hijriah. Nah, jadi wong Arab itu Cek Gaya sudah punya kalender penanggalan zaman Hijriah, zaman jahiliyah tuh Kalender penanggalan. Yang kalender penanggalan itu dia tahu cara ngitung bulan tuh make perhitungan bulan di malam hari. Artinya penanggalannya Komaria sama cak kita hari ini kan. Nah, tapi dia tidak punya penahunan, tidak punya perhitungan tahun. Oh, jadi penanggalan penanggalan bae. Jadi tanggal sekian bulan ini itu nah. Tahunnya dia menggunakan peristiwa-peristiwa besar.
Amul fil tahun gajah, amul hazan tahun kesedihan. Ibaratnya kita wong bingan, Cek. Ujung kita kalau wong tua-tua dulu yang mungkin usianya sekarang 80 90 tahun atau 70-an lah. Yain lah kita wong bapo aja gitu. Aku dah ingat nang katanya. Aku dah ada paham tahun nang, tapi aku ingat Krakatau meletus kedua aku lahir. Nah, cek itu lah kira-kira. Nah, itu sama. Tinggal berpikirlah kamu jangan ketik di Google kira-kira Krakatau meletus kedua tuh kapan. Nah, kira-kira itulah, dak jauh di situ lah. Iya. Nah, hampir mirip itu Cek Gaya. Emang dasar yai dan itu. Iya, yai kita sekarang kan. Dengan apa namanya itu? Wong Arab pada masa itu. Iya. Nah, sehingga Nabi lahir itu dikenal dengan sebutan Amul Fil, tahunnya gajah. Karena gubernur Yaman itu apa istilahnya itu bahasa kita tuh dak nerimo dengan adanya ibadah haji di Mekah yang dipusatkan di Ka'bah tadi. Wong Arab ini Cek Gaya dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah berbondong-bondong ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi mereka ini datang ini kan pemasukannya pisahnya ekonomi ini, pisah ekonomi ini, pemasukannya nih. Nah, uji kata Raja Yaman katanya lapang wong Mekah ini. Mana kalau kita di Yaman nih buat juga Ka'bah. Muka wong tuh pergi haji ke sini juga. Jadi segala pemasukan negara, pisah negara itu masuk ke sini juga. Dibuatlah oleh si Abraha ini tadi wong Yaman ini tadi. Dan situsnya sampai hari ini masih ada aja. Dibuatlah. Sebelum akhirnya kaki dia bakal nyerang apa nama itu? Ka'bah supaya apa namanya itu pisah itu balik ke tempat dia. Tapi Allah berkata lain. Nah, di tahun itulah kelahirannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikenal dengan apa tuh? Dia oleh burung ababil ya? Iya, nah kita ada bicara ke situ kan karena itu mengenai sejarah ini ya. Itu nanti diangkat belum ya? Nah, diangkat boleh. Aku lanjut dulu Basing. Ayo angkat dulu dah. Angkat dulu. Tergantung di ustadznya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih? Dengan Mang Tozai Cek Gaya. Mang Tozai, dia terima Mang Tozai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz aku nak bertanya tentang Nabi Muhammad dilahirkan tadi kan. Iya. 12.000 awal 571 Masehi Pak Ustaz. Iya, kalau secara Masehinya lebih kurang tahun 570 atau 571, Cek. Ada perbedaan pendapat antara konversi itu ya. Itu nak bertanya kan ini Pak Ustaz. Yang dimaksud tahun gajah itu mana? Di Mekah itu banyak gajah tahun-tahun sebelum kita lahir. Oh, iya. Oke. Mulai hari kan udah Mekah itu banyak bertanya, alhamdulillah belum pernah ke Mekah itu banyak unta Pak Ustaz. Iya. Apa di zaman Nabi itu banyak gajah Pak Ustaz? Apa jadi tahun yang disebut dengan tahun gajah itu, Iya, berarti itu Pak Ustaz tanya nak lebih kurang mohon maaf Pak ya. Iya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaan dari Bang Tozai ini tadi. Iya, berarti nyambung yang tema aku tadi ya. Jadi dia nanya kata dia kalau yang dia tahu katanya di Arab itu tahunnya banyak unta. Iya, banyak unta. Kenapa pas zaman Nabi lahir malahan banyak tahun disebutkan tahun gajah? Iya. Nah, jadi ini bakal dijawab dengan cerita sih, sejarah. Jadi Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan 29 Agustus 570 atau 571 Masehi. Itu ada perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan Nabi itu lahir di bulan April, ya. April. Iya, karena ada perbedaan pendapat karena penanggalan Arab itu belum punya penanggalan resmi. Penanggalan Masehi juga belum masuk ke penanggalan Arab. Jadi belum ada kesinkronisasi kalau bahasa sekarang. Sinkronisasinya belum ada. Yang ada sisi itu ya. Iya. Sinkronisasi dan terasi ya. Kita balik ke pertanyaan Cek Tozai ya. Dari Tanjung Batu ya. Dari apa Limbang Jaya. Oh, Limbang Jaya, yo, Antara Raya ya. Yeah. Nah, pertanyaan beliau ini sangat menarik karena akan nyambung ke pertanyaan ke cerita kita tadi. Jadi, Cek, di dalam Al-Qur'an ada surat yang aku rasa Cek Tozai juga sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tahun itu disebut dengan tahun gajah karena pertama masyarakat Arab cuma ada tanggal sama bulan dalam hitungan Komariah atau hitung bulan. Dia tidak punya tahun, misal tahun 1, 2, 3 cak itu 2025, 14, 46 sekarang belum ada waktu itu kan. Nah, cuma di tanggal ya. Iya, tanggal tahun itu mereka menggunakan tahun yang ada peristiwa di situ. Nah, ada namanya peristiwa gajah di tahun itu. Aku sebut tahun gajah. Nah, peristiwa gajah ini peristiwa mana? Benar di Arab walaupun dulu, kini dan nanti insya Allah di Arab itu senantiasa banyak namanya unta.
Nah, unta itu jamal kalau bahasa Arabnya, Cek. Nah, jadi banyak unta. Memang binatang itu hidup di gurun pasir yang dia bisa menyimpan banyu, Yeah. Nah, jadi dia memang bertahan di sana. Dan sampai sekarang juga kurban di sana unta. Kalau kita di sini sapi itu. Memang banyak unta dulu, gini dan nanti itu. Nah, ngapa disebut gajah? Jadi ceritanya ini berdasarkan ayat ini tadi, di hari kelahirannya Nabi SAW itu, Mekah ini menjadi pusat peradaban manusia yang datang setahun sekali, ialah bulan Zulhijjah, musim haji yang saya nyebutnya. Musim haji. Nah, setahun sekali datang di Mekah yang tadi. Begitu mereka datang, mereka menunaikan ibadah haji, dan itu bukan sehari dua. Yeah. Lebih kurang 40 harian. Nah, dan ini menjadi pendapatan masyarakat lokal sana. Baik yang nak berjualan, baik yang ngatur peristiwa ini peribadatan haji ini, maupun yang ada pokoknya di sekitar situ terdampak secara ekonomi. Nah, akhirnya uji Abraha ini gubernur Yaman yang kala menjadi bagian dari Ethiopia kala itu ya. Uji Abraha. Ai lapang katanya Mekah ini. Wong Arab ini katanya. Awak katanya bodoh-bodoh bengak-bengak kalau. Duit masuk terus tiap tahun katanya bukannya sedikit duit masuk tuh. Nah, jika tu Abraha caranya mak ini baik. Aku mak mano caranya nak buat saingan. Jadi katanya di Yaman ini kita buat Ka'bah. Dibuat Ka'bah. Memang bentuknya mirip Ka'bah supaya wong suku Arab itu dan sekitarnya itu beribadat hajinya pindah ke Yaman. Dan digembos-gemboskan ini lebih bagus, lebih mulia segala macam. Dibuatnya situsnya sampai hari ini masih ada ya. Di Yaman. Nah, kalau Abraha ini langsung nyerang Ka'bah ini tadi, otomatis dia kena serang wong Arab. Bom bunuh diri dia. Mati konyol. Mati nganggur ya. Mati nganggur. Nah, maka jika Al-Quran tadi ngomong dibuatlah tipu daya. Kalau bahasa hari ini makar. Jadi jika tu Abraha kumpulnya pasukannya ya. Kamu bukan. Kalau dia nyerang dia serang balik. Kamu kompori orang Arab. Kompor-kompori katakan lebih bagus Ka'bah yang di sini di Yaman daripada yang di Arab. Di kompor-kompornya lah oleh kaki tangannya Abraha tadi. Ada psikok wong Arab itu temakan oloan. Kesel dak cek? Ada makan nasi lagi dia makan oloan nih. Oloan dia. Iya. Kesel dia tadi katanya hina ngampuk nguyok Ka'bah kami, dia buat Ka'bah baru. Sedangkan ini Ka'bah dari Tuhan nih. Wong Arab itu walaupun dia jahiliyah dia masih meyakini itu rumah Allah. Itulah hebatnya. Nah, jadi wong Arab sikok ini tadi malam-malam kata orang tahu ujung Palembang sudah dia missing. Jadi dembeknya barang yang metu sudah missing tadi, dipoletnya dicet-cetnya ke Ka'bah punya Abraha nih tadi. Oleh ini tadi. Oleh wong sikok wong jahilian tadi. Pas pagi-pagi heboh. Mambut wong di Yaman tuh kan. Nah, jika itu Abraha bagus. Artinya ada yang makan di olokan aku. Untuk pancing ya. Untuk pancing, akhirnya jika itu Abraha besok kita serang. Wong Arab dak do galak menghalau si Abraha. Wajar baik jika tong Arab. Wong kita ni lah yang ini keduluan. Yang ngulok keduluan. Akhirnya diserang oleh Abraha Ka'bah itu. Jika tu Abraha mana pemimpin Mekah? Nah, pemimpin Mekah pada waktu itu kakeknya Nabi. Abdul Muthalib. Ngadeplah Abdul Muthalib dengan Abraha. Ya Abraha kau pemimpin Mekah. Iyo hanya jelanian dia ngomong. Tapi tidak dia ngomong iyo jelanian tuh. Akhirnya Toha kan Abraha kan. Iya. Nah, jadi jika tu Abraha, akulah kamu ampuk. Ka'bah buatan kami yang baru kamu oleh umat kamu pengikut kamu polet-polet di kamu cet dengan tai katanya. Akhirnya jika tu Abraha, aku nak nyerang Ka'bah kamu. Nah, akhirnya kata Abdul Muthalib, lajulah. Kalau baca lajulah. Seranglah katanya. Kami tidak ada ngalangi. Nak roboh gitu. Iya. Ini rumah Allah jika itu Abdul Muthalib. Allah lah yang akan menjaganya. Kami nonton dari pucuk bukit. Wong Arab jika itu Abdul Muthalib naik kalau ke pucuk bukit. Abraha ini nak melakukan aksinya. Ya, kita menjingak saja. Nyingok dari pucuk bukit. Nah, diseranglah oleh Abraha dengan pasukan bergajah. Gajahnya tidak banyak, Cek. Dalam sejarah dikatakan ada lebih kurang 7, ada yang ngatur 9, ada yang ngatur 12. Jadi cuma dikit gajahnya itu. Pasukan itu lah. Selebihnya mungkin kudo pada waktu itu kan, karena dari Yaman atau juga unta mungkin. Tapi yang pasukan gajahnya tidak banyak. Pasukan gajahnya lah bersama-sama mawa martir, mawa beliau peralatan zaman itu nak ngerobohkan Ka'bah ini tadi. Nah, di saat itu datang pertolongan Allah,
datang burungnya tidak pula besar, mungkin burungnya itu kalau hari ini semacam Pipit. burungnya tidak pula besar, burung biasa, bukan macam burung elang, burung yang ini yang wong sano. Model pipit ya bukan? Iya, cak model pipit lah kali, Burung gereja, model burung gereja itu nah. Burung Dia gereja. bukan burung besar, burungnya wong sano nyebutnya burung ababil. Burung ababil inilah ngembek batu kerikil dari neraka untuk dicampakkan di pucuk pasukan bergajah itu. Pasukan bergajah itu belum sampai nyerang ke Ka'bah, belum sampai masuk di tanah haram. Pasukan bergajah itu uji kata Quran tuh pecah daun yang dimakan ulat. Jadi begitu dia motong hangus, hilang. Habis. Terpotong-potong badannya itu. Nah, jadi ditanya apa mati pedak, dosa tanya lagi. Iya lah sudah Iya, mana? Wassalam ya. Iya, lawas salam itu. Iya. Lakoid sudah. Zaman daun yang sudah terbakar ulat tadi ya. Iya, nah itu juga pasukan bergajah. Nah, akhirnya Abraham mundur lagi dan tidak jadi nyerang Ka'bah. Nah, kalau pasukan bergajah nyerang Ka'bah tahun itu, maka tahun itulah dianggap sebagai tahun fil atau tahun gajah. Nah, kita lanjutkan dulu, Cek. Belum masuk nih, baru muka 5. Oke, di atas. Nah, Nabi kita SAW dinjuk nama oleh ibundah beliau. Ibundah beliau ni Cek namanya Aminah binti Wahab. Nah, kakek beliau itu namanya Wahab. Bininya atau ibu dari Aminah, nenek Nabi dari sebelah ibu itu namanya Barrah. Dari ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ayah Nabi Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, bini Abdul Muthalib, emak dari bapaknya Nabi itu, nenek Nabi sebelah bapaknya, itu namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Nah, yang nunjuk nama Muhammad atau yang sangat terpuji itu, yakni ibunya dewek Aminah dan sudah direstui oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dia dapat isyarat mimpi melalui malaikat. Nah, jadi kita hari ini Cek menjadi pelajaran untuk kita yang punya anak atau kita yang punya cucung, bagi yang sudah punya mantu, punya cucung. Jadi nama itu secara adabnya yang baik tuh Cek, dinjuk oleh ibu sama ayah. Nah, kakek sama nenek masing-masing itu menyepakati. Nah, jadi jangan budak tuh main dinjuk nama be di daftar ke Dukcapil, sudah ini nenek dan kakeknya ngomong katanya pedio akunya macoy lagi saro nih. Bahasa Spanyol nama budak nih. Yo. Nah, jangan. Jadi nama itu dinjuk oleh ayah sama ibu. Nah, kakek sama nenek masing-masing nyepakati. Kalau dia sepakat, oh iya bagus yang cung, jangan ngomong namanya Toha. Sama cek nama bak aku dulu ini. Berarti niru nama buyut dia. Yeah. Nah, jangan ini pas lah sudah didaftar ke Dukcapil buat akte kelahiran, budak ini juga tuh nyanyi, "Ai dah aku nama kawin lagi saro, nama anak kon sapo saro maco aja." Yeah. Kail Mikel katanya. Nah, jadi itu penting, jangan sampai kita jemaah yang dimuliakan Allah nunjuk nama itu cuman kalau kail pancing kalau namanya. Bukan. Kail pancing, kail. Nah, jangan sampai cuman rembuk musyawarah mak bapaknya tapi harus disepakati juga. Ini bukannya kewajiban sih, tapi akhlak, adabnya. Disepakati oleh nenek dan kakeknya. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berusia masih di dalam kandungan, belum lahir, itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, yang melakukan perjalanan berdagang dari Mekah ke Syam. Balik ke Syam, pas sampai di Madinah meninggal, pas sampai di Sarib. Abdul Muthalib, Abdullah yang tadi bapaknya Nabi tadi. Yang Nabi pada waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, umurnya Abdullah waktu meninggal itu belum tua, baru 25 tahun. Nah, masih muda nian. Nah, jadi Nabi Sayyidah Aminah itu begitu melahirkan itu sudah dalam keadaan janda. Nah, sehingga pemeliharaan itu dia itu dikembalikan kepada kakeknya ini Abdul Muthalib. Nah, saat beliau usia 6 tahun, beliau ngerewangi ibunya ziarah ke kampung halaman ibunya, mudik lah kalau sekarang Pas di perjalanan ibunya meninggal dunia pula waktu beliau Nabi usia 6 tahun. Jadi dia tuh bapaknya dulu ya kalau salah ya. Iya, bapaknya dulu waktu dalam kandungan. Waktu 6 tahun ibunya meninggal pula. Nah, jadi Nabi yatim piatu. Coba angkat dulu, Cek. Oke, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Uju, diaturi. Lanjut, Bang Uju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu dari Pare. Hanya kita sejarah aja. Yo. Di mau nak tanya bab solat. Oh, bab solat. Yo. Tiga dia tu. Nah, jadi Mang Ujuk ni mau kat YouTube
Ya, YouTube. Bertemulah keterangan salah satunya antara sunat awabin dan sikit lagi solat sunat. Yang pertama, yang kedua dulu menunjuk baca. Kalau kita banyak meninggalkan solat di waktu yang sudah lalu, kita susul dengan solat waktu Jumat terakhir di hari Ramadan. Macam Jumat terakhir lagi kita solat itu 4 rakaat sudah asar. Itu nebus seluruh solat kita yang ketinggalan. Itu hampir sama keterangan itu yang aku baca dengan solat sunat awabin. Nah, maksud Muhammad tanya, ada yang dalil apa? Pacak kita percaya yang keterangan itu antara sunat. Tapi tak kata judul yang tapi kalau sunat awabin itu jelaskannya juga soal tinggal solat juga. Jadi kira-kira ada tak dalilnya, ada tak keterangannya, pacak dipakai tak pemahaman itu. Itu biasa saja. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Mang Ujo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ditanggapi dulu. Iya, pertanyaan Mang Ujo ini menarik. Salat sunat awabin memang ada dalil yang nyebut dia bisa mengkaper salat yang pernah tertinggal. Nah, kalau salat sunat yang terakhir di bulan Ramadan itu tadi, ujung Palembang salat sunat keliling. Artinya dia bisa mengkaper atau mengkodok salat sunat yang salat wajib yang pernah kita tinggalkan, ialah yang sudah asar tadi, yang sebut Mang Ujo tadi ketentuannya. Secara apakah ada dalil? Secara dalil kami pribadi Mang Ujo ya, belum ketemu sampai hari ini, baik itu Quran, baik itu hadis yang sahih maupun yang sampai ke dhaif pun kami belum ketemu, belum sampai nasnya ke kami itu kan. Mungkin baik bisa jadi ada dalilnya, cuma kami belum ketemu. Nah, bisa jadi. Nah, tapi kalau yang keterangan pernah kami dapat itu tuh adalah semacam ijtihad ataupun istinbat hukum dari ulama. Jadi ulama itu berijtihad, mungkin dengan segala kepakarannya, dengan segala pengalaman dan segala ilmunya menyimpulkan ketentuan semacam itu. Nah, apakah ini boleh dipakai kalau misalnya kira-kira kita yakin dan percaya dengan omongan ulama yang menyampaikan itu dan yang berijtihad itu, ya boleh baik, sah baik. Namanya untuk memperbanyak amal itu, walaupun hadisnya dhaif ataupun nasnya dalilnya tidak terlalu kuat, tidak masalah untuk perbanyakan amal kan, ini kan juga bukan tentang akidah. Nah, tapi kalau misal tidak galak ngabi ke Pak Ustaz karena tidak katik dalil yang jelas, ya tidak katik masalah juga menurut kami. Nah, tapi yang pasti kalau untuk mengkodok itu tadi, mengkodok yang solat wajib pernah tinggal itu tadi, dikodok biasa baik yang pernah kami jelaskan beberapa kesempatan yang lalu, bahwasanya misal sudah sholat zuhur, pernah dulu tinggal sholat zuhur, kodoi sholat zuhur, nah pernah tinggal sholat asar, kodoi, itu baik mungkin kerasa yang ini. Tapi kalau nak ngabikan tidak apa-apa, tidak ngabikan juga tidak apa-apa misalnya ini. Tergantung ke ini kita masing-masing lah. Tapi kalau kami pribadi belum ketemu itunya dalil yang jelas baik itu hadis dhaif sekalipun. Nah, kita lanjutkan tuh Cek Gaya ya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sudah yatim piatu. Begitu beliau sudah kecil umur 6 tahun ya. Nah, di usia saat itulah beliau diberikan pengasuhannya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kakeknya pemuka Quraisy pada waktu itu. Nah, Nabi itu waktu kecil sudah menjadi seorang penggembala. Nah, penggembala kambing ya. Jadi memang Nabi itu punya hobi yang kontemplasi di alam nyingok alam padang luas sambil ngembala kambing, sambil melihara kambing. Di samping memang ada pemasukan ekonomi karena beliau tidak lagi mau bapak kan. Nah, jadi beliau tuh memang sudah dari kecil itu. Akhirnya di usia yang 8 tahun lebih kurang beliau mengikuti jejak pamannya sampai ke umur 12 tahunan itu, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini dengan Abdullah ini dua beradik bapak dan dua beradik emak, dua beradik kandung nian. Dua beradik kandung. Nah, emaknya ialah Fatimah. Nah, kalau yang Abu Lahab sama yang lain-lain itu bukan dua beradik, hanya dua beradik bapak, bukan dua beradik emak. Mamangnya tadi ya. Nah, kalau Abu Jahal itu bukannya bukan mamang Nabi, bukan. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu kalau bahasa sekarang nih, kalau dalam terjemahan tarikh itu disebutkan sepupu jauh Nabi. Kalau jika kita Palembang nih mungkin laman telu itu lama mambu seri kunyit di kita Palembang. Mambu centong irus, tapi masih satu silsilah. Masih satu garis itu memang keluarga jauh. Lah jauh dari Mindo Lah jauh dari Mindo, bukan juga Mindo. Nah, lalu ketika beliau umur 12 tahun, beliau mengikuti jejak Abu Thalib pamannya yang seorang entrepreneur.
beliau mulai berjualan, berdagang. Berdagang pada waktu itu yang paling komoditas paling berharga itu kain, ya. Kain, ya. Kain, benang, karpet, Nah, itu mulai didagang. Berdagangnya kemana? Ke Syam. Syam itu daerah Yordan, nih. Arah-arah ke Iran itu, daerah ke sana. Yeah. Nah, lalu Nabi SAW itu sambil dia jajokan dagangannya ke ini, dia mulai ngembek barang wong nyual ke keluarnya. Ngembek barang wong nyual keluar. Nah, jadi kalau kita entrepreneur itu sebetulnya memang mengikuti Nabi. Berdagang itu kan, jualan itu. Nah, jadi barang dagangan itu ngembek dari toke di Arab, toke kain di Arab pada waktu itu. Nah, hebatnya lagi toke ini seorang bedino, ya. Namanya Khadijah. Khadijah ini punya anak kapak yang Lembang. Namanya Maisaro. Maisaro ini lanang kan Tino? Lanang ini. Anak kapak ini tangan kanannya Khadijah. Khadijah ini kan bos, ya, di kantor gawe nikin kan. Nah, anak kapaknya Maisaro ini yang ngenjuk ke barang masuk barang keluar, ya. Nabi ini interaksi dengan Maisaro. Nah, Maisaro cerita, wahai Khadijah, wahai bos, kira-kira ini, ya. Bos, ada bos anak buah kita. Budak muda, bos. Budak itu jujurnya, bos, minta ampun, tidak ketulungan. Sudah itu, bos, barang yang dijual ke nih, bos, laku galau, bahkan offsetnya lebih dari target, bos. Nah, akhirnya Sayyidah Khadijah terkesima, ya. Nah, terkesima. Kan udah pernah ketemu kan? Ada tangan kanan anak kapak budak ini tadi. Yang dapat laporan baik kan? Laporan baik. Jika kata Sayyidah Khadijah, laju penasaran aku. Cak lagu Roma, ya. Cak lagu Bang Haji Roma. Tapi belum ada Bang Haji zaman itu kan. Laju Khadijah penasaran aku dengan budak ini tadi. Nah, akhirnya karena apa? Nengernya dari cerita-cerita tadi, kata Khadijah, ya Maisarah, wahai Maisarah, wahai anak kapakku, coba kau ngomong ke dengan yang namanya Muhammad itu, dia kan masih bujang, galak dak kira-kira dia hidup berdua denganku. Nah, ada, ya. Jadi disampaikan oleh Maisarah tadi. Nah, inilah akhlaknya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah pada saat itu berusia lebih kurang 25 tahun, masih muda. Masih muda nih. Sayyidah Khadijah itu lebih kurang antara 40 sampai 45 tahunan usianya. Bahasa umur si gaya. Umur si gaya. Jadi nah, inilah akhlak yang baik Nabi sudah ada zaman itu. Jadi jika Maisarah, ya Muhammad, bos kita yang barangnya kau jual setiap hari ini, dia nginjuk tawaran kau, galak dak katanya. Dia nak pengen jadi wong rumah kau. Sambil senyum Rasulullah, Nabi Muhammad pada waktu itu yang belum jadi Nabi dan Rasul. Malu aku ya Maisarah. Aku nih cuman anak buah dia tuh bos besar kita. Kalau apa kata dunia gitu Nabi, anak buah jadi laki dari bos besar. Itu jawaban Nabi, ya. Kalau budak main hari, datang main itu, kau dikata utak nih wong lah tua bangko main itu ini. Berutuan. Nah, ada Jadi itu akhlaknya Nabi. Nah, jadi disampaikan kata Sayyidah Khadijah ada kata masalah. Kalau dia memang mencintai aku dan ini apa nama itu menjawab cintaku, maka kata Sayyidah Khadijah aku siap. Nah, akhirnya karena sama-sama cinta tadi akhirnya siap. Akhirnya nikahlah beliau. Yang menjadi walinya Khadijah ini kan binti Khuwailid, ya. Nah, yang menjadi walinya Khuwailid itu sudah meninggal. Akhirnya mamang Khadijah namanya Umrah yang menikahkan. Yang menikahkannya itu. Nah, walinya wali nikahnya. Nah, yang membaca khutbah nikahnya itu pamannya Nabi, yakni Abu Thalib. Nah, Abu Thalib memuji Allah, lalu dia memuji Ka'bah dan dia memuji kebesaran Quraisy pada waktu itu. Kan belum ada kan syariat nikah sebagaimana kita hari ini kan. Itu kan setelah Rasulullah diangkatnya Nabi dan Rasul. Dia ini ijab kabul tetap ada mahar. Nah, maharnya itu pada waktu itu onta merah. Aku lupa berapa jumlah ininya itu. Pokoknya sangat banyak unta merah. Unta merah tuh, Cek, hari ini lebih kurang sama regonya dengan mobil paling mahal sekarang, BMW sekarang ya. Paling mahal ada lagi pucuk BMW kan? Pucuknya lagi ada. Iya, ada lagi merek apa itu? Alphard lebih kurang. Nah, sama dengan harga itu. Nah, itu berapa ratus itu onta itu menjadi mas kawinnya. Nah, artinya apa? Nabi itu begitu kawin tuh lah kayu lah berduit juga. Nah, karena Khadijah memang mau berduit, Nabi ini memang mau berduit juga. Artinya apa? Pelajaran kita ambil di sini, bahwasanya mampu secara materi itu penting. Jangan sampai cuman sekedar ngandal ke kage ini, kage kayu, kage rezeki datang ini. Kalau materinya memang tidak ada kuat mampu dari awal, maka wajar kalau banyak rubuh tengah jalan tuh. Nah, jadi Nabi memang sudah kayu. Khadijah memanglah kayu nian. Nah, jadi mampu secara finansial itu wajib.
dalam pernikahan karena Nabi dewek kayak itu. Nah, akhirnya Nabi nikah kepada Sayyidah Khadijah dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Cik Gaya, itu sebelum diangkat menjadi Rasul sampai Sayyidah Khadijah wafat, lebih kurang beliau berumah tangga itu 25 tahun. Dari beliau umur 25 sampai beliau umur 50 tahun sampai Khadijah wafat. Sepanjang beliau berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun itu beliau monogami, tidak poligami. Nah, jadi catatan buat kita galau-galau lanang khususnya, monogami adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dengan Khadijah selama 25 tahun itu monogami. Berarti cuma dengan beristri dengan Khadijah tanpa beristri dengan yang lain. Nah, ketika Khadijah wafat, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi duduk posisinya. Nah, barulah sahabat mencarikan perempuan jodoh untuk Rasulullah. Nikahlah Rasulullah dengan yang namanya Saudah binti Zam'a. Itu istri keduanya. Nah, ini istri keduanya waktu Nabi sudah wafat. Saudah waktu itu Nabi umurnya kira-kira 60 tahunan. Saudah ini umurnya 60 tahun, seorang janda tua renta miskin pula. Nah, jadi artinya lumayan lama ya Nabi ini dengan dudonya saat itu. Dua tahunan cuman, tidak lama. Dari Sayyidah Khadijah wafat kan. Jadi setelah hijrah baru dia nikah lagi sama Saudah kan. Nah, pelajaran kita juga dapat di sini bahwasanya Nabi itu hanya mencari pendamping hidup supaya jangan ada fitnah kan. Karena banyak juga sahabat yang betina kan menghadapkan Nabi macam Nabi ini duduk posisinya. Supaya jangan banyak fitnah, Nabi kawin dengan Saudah yang hanya mendampingi beliau, bukan jelas di sini bukan hawa nafsu dan duniawi yang dijengok. Saudah ni lah tua sudah. Miskin pula dia ambil ni silakan kan. Nah, maka Nabi menikah dengan Saudah. Nah, setelah beliau menikah dengan Saudah itulah umur beliau lebih kurang 53 tahun sampai 50 sampai 53 tahunan. Turunlah perintah bahwasannya, jadi pelajaran yang kita ambil tadi bahwa kalau Nabi nikah dengan Saudah bukan untuk mencari nafsu duniawi lagi. Bahwasanya beliau memang supaya terhindar dari fitnah, ada pendamping dan lain sebagainya. Nah, setelahnya barulah turun perintah malaikat Jibril ngawak daun dari surga. Nah, cak pedio Pak Ustaz daunnya, nah tak tahu juga, jangan tanya ini galak ada pula yang nanya. Galak nyeleneh kan. Cak pedio daunnya tak tahu juga. Yang pasti malaikat Jibril ngawak daun dari surga. Di daun itu ada gai wong, gai budak gadis. Nah, jika tahu Jibril, ya Rasulullah, uji Allah kawin ni budak ini. Uji Nabi aku tak kenal siapa budak ini yang dalam daun ini. Nah, akhirnya kata Nabi, aku tanya sahabat-sahabatku, kalau ada yang tahu dengan budak ini. Dikumpulkan sahabat, wahai sahabat, kata Nabi, kamu tahu tak dengan budak ini yang dalam daun ini? Kira-kira cak megang foto lah kalau sekarang lah. Nah, tapi ini kan Nabi, mukjizat itu tuh kan. Mukjizat. Yang dibayang ke daun pacak ada gambar kan. Nah, jadi jika tahu sahabat, ini Aisyah. Ini anaknya sahabat kau dewe, anaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, uji Nabi aku diperintahkan untuk menikahi dia. Nah, di sini pelajaran penting bahwasanya dapat kita mbek bahwasanya ketika Nabi muda itu dipertemukan dengan jodoh yang lebih tua. Jadi dia ada sifat keibuan yang melekat dengan dia untuk mendampinginya. Ketika Nabi sudah tua, umurnya 860, itu dipertemukan dengan gadis yang masih muda. Ada yang ngomong umurnya 9 tahun tapi belum digauli, ada yang ngomong umurnya belasan tahun. Bertemukan dengan budak muda. Agar apa? Agar ada yang memotivasi beliau dan ada yang energik untuk mendampingi beliau dalam rumah tangga. Nah, ini pelajaran penting bagi kita jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi jangan pernah kita ngejas wong bahwasanya wak bujang dapat janda tua bangko sudah. Nah, jangan salah ini paham seperti ini. Jangan juga kita ngomong wak itulah tua bangko sudah. Dapat gadis lama mampu tanah dapat gadis ini nafsu ini jangan juga. Karena itu bisa jadi untuk energik memicu dia, menguatkan ibadat dia, amal dia dan sebagainya. Nah, akhirnya beliau nikahlah dengan Aisyah dan setelah beliau nikah dengan Aisyah barulah beliau menikah dengan yang lain-lainnya. Ada beberapa istri-istri Nabi itu yang beliau nikahi setelah Saudah dan Aisyah, yakni di sini dikatakan ada Zainab binti Khuzaimah dan Hafsah binti Umar bin Khattab, anak dari sahabatnya dewek, anak Sayyidina Umar. Lalu adanya Hindun, ada lagi Zainab lagi binti Jahash, dan lagi ada dua lagi nama yang namanya itu pernikahan itu karena untuk kalau dinikahi menjadi keluarga dan keluarga itu bisa masuk Islam, yakni keluarga Yahudi.
Sofiyah binti Huyai bin Akhtab dan Juwairiyah. Nah, bini Nabi yang sikok ini galak istilah kata di uyuk-uyuk oleh bini yang lain, Cek. Ya memang betina itu biasa lah dari dulu sudah. Galak habis kodean. Leles mulutnya. Nah, katanya bini Nabi yang sikok itu tuh keturunan Yahudi kan ini. Akhirnya galak sedih hati Sofia. Nah, akhirnya kata Nabi, "Kamu jangan main-main," gitu Nabi. Dia ini keturunan Nabi Yakub gitu Nabi. Nah, akhirnya kembali hatinya si Sofia tuh kembali lega. Ada enak coba angkat dulu, Cek. Tapi waktu kita tidak memungkinkan. Oh, tidak mungkin lagi ya. Kita selesai lagi nih lah ada Nah, akhirnya Nabi menikah juga dengan Ummu Habibah atau Ramlah, dan juga menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bini Nabi yang paling lihai masak. Dan terakhir beliau ada ikhtilaf apakah istri apakah budak, tapi katanya kabarnya dikawini. Kalaupun budak juga zaman waktu itu masih diperbolehkan menggauli budak, yakni pemberian dari Raja Muqawqis di Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Nah, sebanyak dari istrinya Nabi SAW itu yang punya keturunan, punya anak Cik Gaya itu cuma 2. Pertama yang budak Mesir tadi, Maria Al-Qibtiyah ini tadi punya anak namanya Ibrahim lanang. Nah, anaknya yang Ibrahim lanang ini tadi meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil. Ada yang mengatakan umur 1 tahun, ada yang mengatakan umur 1 tahun lebih, marat 2 tahun. Nah, seluruhnya dak kati anak karena memang sudah uzur pada waktu itu ya, kalau secara medis sudah menopause. Kecuali Khadijah. Khadijah yang paling banyak anak. Pertama anak beliau namanya Al-Qasim, meninggal di usia 1 tahun, masih kecil, laki-laki. Yang kedua Zainab, yang ini kelak akan menjadi istrinya daripada Utsman. Nah, beliau ini meninggal di usia yang muda juga, yakni lebih kurang 29 tahun. Lalu Ruqayyah meninggal di usia yang muda juga setelah pertempuran Badar pada waktu itu. Lalu Ummu Kulsum jadi istrinya ini juga Utsman. Ruqayyah jadi istrinya Utsman, bukan Zainab. Zainab jadi istrinya yang lain. Nah, Fatimah Zahra. Nah, dari Fatimahnya lah menikah Sayyidina Ali yang kelak akan punya anak Hasan dan Husain, punya keturunan banyak. Lalu Abdullah dan Ibrahim. Nah, 2 anak Nabi yang terakhir itu yang laki-laki itu semuanya meninggal di waktu kecil. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit sirah. Sirah itu sangat panjang, tapi ini mungkin garis besar daripada pribadi Rasulullah SAW. Yang harus kita teladani yang pasti Ustaz ya. Semoga menjadi ibrah bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan bisa kita teladani. Kami selaku narasumber mohon maaf karena ini kita sudah dijepit oleh waktu. Tapi sebelumnya Ustaz mungkin jawab dulu pertanyaan ini tadi. Ada yang tersep tadi ya. Katanya zakat yang bagus itu 10 canting apa 12 canting? Iya. 1 mud itu banyak perbedaan pendapat, tapi kalau hari ini kita terjemahkan dengan kilo, singkatnya ini, ada yang ngomong 2,5, ada yang ngomong 27,5 kilo, ada yang ngomong 30 kilo. Kalau nak aman 30 kilo. Nah, kalau dideterminankan dengan canting, kami tidak pernah juga ngukur kilo dengan canting itu. Tapi kalau nak diterjemahkan dengan canting, lebih baik ambil yang 12 canting, karena dia pacak 2,5 kilo lebih itu. Kalau 10 itu kaki takutnya dia kurang dari 2,5 kilo, jadi ngurangi kadar itu. Jadi lebih baik ambil yang besar daripada yang kecil. Jadi ambil yang 12 lebih baik. Lebih aman nih. Iya, lebih aman. Itu singkatnya BC ya. Nah, kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah atas materi pada hari ini. Kepada Allah yang mohon ampun. Terima kasih para penanya, para pendengar sekalian yang sudah menyimak. Semoga menjadi ibrah pelajaran. Kami akhiri. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku di mana berada, tadi sudah kita ikuti bersama, sudah kita mulai sama-sama tentunya dialog hikmah Ramadan untuk kesempatan di hari ini dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tema ini tadi kita bisa mencontoh apa yang sudah Rasulullah tentunya sampaikan kepada kita sehingga kita menjadi umat dan juga hamba-hamba Allah yang tentunya memberikan tentunya kontribusi terbaik ya untuk kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkah hikmah Ramadan untuk kesempatan hari ini dan kita akan menuju ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro